Sawietur warenim Borgu dewa sidiamahi Diwayonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yasjabawiyam Niaskolangku niranjan niruya kolku nirakyata sududewiku narayanu Adiyatyo astiakastit Om tuam siwah tuam dewa Iya suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksik Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaso dosa Permadat kesamam Om santi Berbagai macam tarian tradisional Indonesia yang mendunia.
Sebuah mobil melompat dari areal parkir yang tersangkut di atap bangunan sebuah pura di kawasan Ubud. Mengenal lebih dekat pemain Bali United secara langsung. Bermain olahraga air sambil menikmati sunset di Pulau Serangan, Denpasar. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Tanggung jawab terhadap orang tua biasanya dilakukan oleh anak tertua. Namun berbeda halnya di Desa Sudaji ini. Tanggung jawab harus dipikul oleh anak bungsu. Pelimpahan tanggung jawab serta beban berat ini pun dilakukan dengan upacara atau tradisi yang disebut meperas. Umat Hindu Bali memiliki beragam upacara dan tradisi. Salah satunya tradisi meperas di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali ini. Tradisi meperas merupakan tradisi yang harus dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Namun disinilah letak keunikannya. Jika biasanya pelimpahan tanggung jawab untuk merawat orang tua dibebankan pada anak tertua, di sini anak bungsu mendapat tanggung jawab tersebut. Seperti yang tengah digelar oleh keluarga Made Suarsa dan Made Manik terhadap anaknya Ketut Suardani. Meski berstatus anak bungsu dan sudah menikah, Ketut Suardani tetap harus mengikuti upacara tersebut dengan harapan ia akan bertanggung jawab merawat kedua orang tuanya hingga akhir hayat. Untuk melaksanakan tradisi tersebut, orang tua harus menuntaskan segala upacara terhadap sang anak, mulai dari otonan, potong gigi, hingga pernikahan. Bagi keluarga berada, nantinya sang anak akan mendapat sebidang tanah sebagai bekal merawat dan membuatkan upacara terhadap orang tuanya. Meperas itu adalah seperti memberi sesuatu, gitu. Memberi sebenarnya adalah maknanya mengenai tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua yang dilimpahkan kepada anak yang terkecil. Untuk mengiringi jalannya prosesi adat ini, gamelan angklung khas Buleleng turut mengiringi. Tak heran, pelaksanaan upacara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke desa yang kaya akan durian tersebut. Salah satunya adalah Patrick Antoniola asal Prancis ini. I mean, it's very fantastic because for us, European and French, when we hear that kind of music, for us it's very different, very exotic. Tidak hanya melestarikan tradisi meperas, warga Desa Sudaji juga masih mempertahankan tradisi bukakak sebagai ucapan terima kasih terhadap Dewi Kesuburan atas segala berkah. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ungkapkan rasa syukur karena hasil panen yang melimpah, ribuan warga Desa Giri Mas, Buleleng, Bali melakukan tradisi unik bukakak. Sarat berbentuk burung Garuda seberat 1 ton ini diarak keliling desa. Melimpahnya hasil pertanian, para petani di Buleleng, Bali melakukan syukur dengan melakukan tradisi Musaba Bukakak. Sejak pagi, para pemuda dan petani Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Buleleng, yang sebagian besar adalah petani, disibukkan dengan membuat sebuah bukakak yang berbentuk burung Garuda. Bukakak terbuat dari bambu dan janur dari pohon enau. Nantinya di bagian tengah bukakak akan diisi oleh babi panggang. Sebelum diarak keliling kampung, bukakak seberat 1 ton ini terlebih dulu dibawa ke Pura Gunung Sekar untuk dilakukan persembahyangan guna memohon keselamatan. Pakaian dikenakan para petani melambangkan kemakmuran serta dihias layaknya seorang prajurit. Tradisi bukakak dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur para petani karena hasil panen yang melimpah tiap tahunnya dan dihindarkan dari serangan hama baik tikus maupun penyakit. Ungkapan rasa syukur teriring kepada Tuhan yang dilambangkan Dewi Sri sebagai Dewi Kemakmuran.
Tradisi bukakak telah dilakukan para petani sejak zaman Kerajaan Jayapanggus hingga sekarang. Namun tradisi ini hanya dilakukan 2 tahun sekali lantaran biaya yang terlalu mahal. Pelaksanaan upacara Sabe yang dilaksanakan di Desa Girimas sekarang ini ada urutan sebelumnya menginjak di acara bukakak seperti sekarang ini diawali dengan pelaksanaan melis itu ke laut. Ya, hari pertamanya, hari keduanya itu sabumu, ya yang di persembahyangan ada pura empalan, pura panti dan pura gaduh. Hari ketiga itu yang disebut dengan nuntun, menguride betara sunat, supaya kehendak itu Tuhan Yang Maha Kuasa itu bagi warga masyarakat diketahui kemana maunya Tuhan Yang Maha Kuasa atau susunan hanya ke musyawarah atau melancaran. Usai memukul kulkul atau kentongan, bukakak siap diarak keliling desa oleh ribuan masyarakat, baik para remaja maupun para petani. Tak mengenal medan terjal dan lelah, dengan semangat warga saling bahu-membahu mengarak bukakak yang berbentuk burung ini. Ritual bukakak ini rutin dilakukan walau hanya 2 tahun sekali. Jika tak dilakukan, warga khawatir terjadi hal yang tak diinginkan oleh warga Sangsit. Tradisi bukakak ini pun menjadi tontonan bagi para wisatawan maupun masyarakat lokal. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Berbagai macam tarian tradisional Indonesia yang mendunia, sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Redaksi NET 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya, bukan dengan mesin ya, Enjini. Pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. NET 10, hanya di NET.
Padeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Ya, kembali di Net Bali. Pada 29 April lalu warga dunia peringati Hari Tari Internasional. Nah, Indonesia yang kaya akan ragam budaya memiliki berbagai macam tarian tradisional. Berikut ini 3 tarian khas Indonesia yang mendunia. Tarian asal Pulau Dewata ini merupakan salah satu kesenian yang mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Tarian yang ini diciptakan pada tahun 1930 dan dimainkan oleh penari pria yang duduk melingkar dengan irama tertentu, menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan. Tarian ini bercerita tentang kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Reog merupakan salah satu kebudayaan Indonesia asal Jawa Timur. Ponorogo dianggap sebagai kota asal tarian ini. Sosok Warok dan Gemplak merupakan 2 sosok yang tampil dalam tarian ini. Meski masih terbilang kental dengan unsur mistis, namun Reog Ponorogo menjadi salah satu tarian Indonesia yang mendunia. Tari Saman merupakan seni tari asal negeri Serambi Mekah. Tarian ini berasal dari suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman menggunakan bahasa Gayo. Tarian ini ditampilkan juga untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tarian ini telah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representasi budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November tahun 2011 lalu. Berbicara tentang tarian, Buleleng tidak saja menjadi cikal bakal lahirnya gong kebiar. Namun Buleleng gudangnya seniman di masa lampau yang menciptakan berbagai jenis tarian khas Bali Utara. Salah satunya adalah tarian Palawakia yang menggabungkan tarian, matembang, dan menabuh. Berikut liputannya. Banyaknya tarian Bali yang diciptakan oleh maestro seniman tua Buleleng di masa lampau yang kini semakin sulit ditampilkan kembali. Salah satunya tari Palawakia yang merupakan tari yang diciptakan oleh seniman asal Jagerage, yaitu Pan Perautan yang diteruskan oleh generasinya Pan Wanres. Tarian yang satu ini merupakan tarian yang komplit dengan gerak tari, matembang sastra Bali hingga menabuh. Gerak tari Palawakia ini memiliki ciri khas yang energik, bersemangat, serta keras. Tarian ini dahulu selalu dipentaskan di depan Raja Buleleng yang dibawakan langsung oleh Pan Wanres sendiri hingga ke generasinya. Tarian yang dibawakan oleh seorang wanita ini harus mahir menabuh serta matembang sastra Bali. Namun saat ini regenerasi penari tarian Palawakia ini semakin langka. Dikarenakan tidak semua penari di Bali mampu membawakan tarian yang satu ini.
Menurut salah satu seniman Buleleng, Wayan Sujana mengaku, saat ini hanya 10 hingga 20 penari yang mampu membawakan tarian Palawakia. Dipentaskannya tarian Palawakia di Utsawa Merdange ini untuk mencari bibit-bibit penari penerus dari Panwanres. Diharapkan kedepannya tarian khas Bali Utara ini semakin berkembang dan semakin banyak peminatnya, sehingga tidak semakin langka. Justru perkembangannya yang mencemaskan karena sudah mulai ditinggalkan oleh seniman-seniman. Karena alasan tadi memang itu cukup sulit. Itu memerlukan kemampuan yang kompleks. Mereka harus bisa menabuh, bisa bernyanyi, bisa menari. Nah, di tengah-tengah kesulitan itu mulai ditinggalkan. Nah, itulah alasan kami memilih sebagai materi wajib dalam Utsawa kali ini untuk mengorderkan kembali. Minimal 10 Palawakia lahir dalam Utsawa Merdange ini. Salah satu penari yang membawakan tarian Palawakia adalah Putu Rima Febriana. Selama 3 bulan ia berlatih serius dan intens sebelum akhirnya bisa membawakan tari yang dinilai sangat sulit ini. Nilai kesulitannya juga terdapat pada penari yang harus memahami sastra Bali saat membawakannya. Ini tariannya sangat kompleks, jadi ada menari, ada megambelnya, kemudian ada mekidungnya juga di dalamnya, jadi kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Mudah-mudahan tarian ini tetap dilestarikan, kemudian pakem-pakem yang memang sudah dari awal itu semoga tidak dikreasikan. Tidak itu saja, Utsawa Merdange wanita ini juga menampilkan 10 grup penabuh gong kebiar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Buleleng. Tidak hanya seorang pria di Bali yang mampu menabuh, namun wanita Bali juga mahir membawakan tabuh gong kebiar yang memukau para penonton, baik wisatawan mancanegara maupun masyarakat Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sebuah mobil melompat dari areal parkir dan tersangkut di atap bangunan sebuah pura di kawasan Ubud. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 5, 2, 3, peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah mutlak ada. How many pieces you bring to cafe? Custom Protection hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra.
Valentino dan Nasib Lanjut. Oke, dan saya Temi Kalem Rahadi. Pastinya juga komentar yang nggak biasa. Dan tentunya khusus sepak bola sesuai namanya Net Soccer. Lebih baik dia dimainkan terus sampai akhirnya memang dia sendiri mengakui memang saya udah nggak bisa main lagi. Fans Manchester United, wasit diomongin, pemain diomongin, fans pun diomongin karena buat blunder. Dia tadi mah kebanyakan fansnya Chelsea. Temi termasuk. Banyak yang bilang dia jadi agennya Ranieri. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, buat panas. Tada! Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas, gerbang bebas lepas. Esmadewo, happy banget Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih Mas. Ya udah. Seorang wanita hamil 5 bulan menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Raya Ciloto, Cianjur, Jawa Barat. Ia mengalami patah tulang di bagian dada akibat terpental karena tertabrak bus. Nifa, wanita yang tengah hamil 5 bulan ini menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Raya Ciloto, Cianjur, Jawa Barat. Ia mengalami patah tulang di bagian dada karena terpental setelah bus pariwisata Kid Trans menabrak warung sebelum terguling ke jurang akibat remblong. Saat kejadian, Hanifah yang merupakan warga setempat sedang berbelanja di warung tersebut. Hanifah yang saat ini dirawat di RSUD Cimacan akan dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk menjalani operasi. Dari tulang ini patah katanya, harus segera dibawa ke Bandung, sekarang dirujuk. Harus dirujuk? Iya, harus langsung dioperasi. Kondisi kehamilannya berapa bulan? Ninjak 5. Oh, jalan 5 bulan? Sekarang 5 bulan ya? Jalan 5. Anak keberapa? Ketiga. Terus gimana kata dokter katanya? Ya, harus memilih katanya, antara ibu sama anak. Terus gimana perasaan Bapak? Ya, gimana lah. Kecelakaan lainnya terjadi di Bali. Sebuah mobil melompat dari areal parkir dan tersangkut di atap bangunan sebuah pura di kawasan Ubud. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 bangunan mengalami kerusakan. Kecelakaan terjadi Minggu siang. Didampingi sang kakak, pengemudi yang sedang belajar ini mengemudi di area parkir Pura Desa Mas, Ubud, Bali. Setelah 15 putaran, tiba-tiba pengemudi kehilangan kendali dan keluar dari area parkir. Dari area parkir, mobil mendarat di atap 2 bangunan yang berada di bawahnya. Akibatnya, 2 bangunan balai penyimpanan dan balai angklung yang ada dalam Pura Kelembu mengalami kerusakan. Ini baru belajar, itu kan baru belajar mumpung dia libur, dia pulang langsung belajar gitu. Tapi kakaknya ngajarin gitu. Kan begitu ngajar, sudah 15 kali udah keliling bisa. Itu udah keluar, itu
kena gini dah. Karena hari ini kan pas jam 12. Jam 12 siang itu kan pas. Itu sebenarnya kan jam 12 siang itu kan sebenarnya ya berhenti dulu. Dia masih gitu. Belum diketahui berapa kerugian akibat peristiwa ini. Namun orang tua pengendara akan bertanggung jawab mengganti kerugian akibat rusaknya 2 bangunan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Direktorat Polda Bali mengamankan sebuah kapal motor yang mengangkut 300 kg ikan hiu dan seekor lumba-lumba. Kapal yang diamankan di Selat Bali ini ternyata juga tidak memiliki dokumen pelayaran. Ditpol Air Polda Bali dalam dugaan kasus penyelundupan ikan hiu yang dibawa kapal motor Sumber Rejeki. Sebanyak 300 kg ikan hiu diamankan saat kapal memasuki perairan Selat Bali. Di dalam kapal petugas juga temukan lumba-lumba dan manta. Dari hasil pemeriksaan, kapal Sumber Rejeki diketahui tidak memiliki dokumen pelayaran. Barang bukti yang sementara kapalnya itu sendiri, terus beberapa jenis ikan hiu, kurang lebih sekitar 300 ekor, ikan lumba-lumba 1 ekor, terus yang ikan parinya, terus dengan minyak sebanyak 4 jerigen. Sebelumnya, kapal motor Sumber Rejeki berangkat dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju pelabuhan Kedonganan, Jimbaran, Bali. Saat ini polisi masih periksa 1 orang nahkoda dan 5 anak buah kapal, sedangkan barang bukti kini diamankan di pelabuhan Benoa, Denpasar. Vera Zenvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Tren wisata di Bali saat ini sudah mulai mengalami pergeseran. Wisatawan mulai meninggalkan wisata massal dan beralih ke wisata alternatif seperti desa wisata yang masih menjaga kearifan lokal dan ramah lingkungan. Pesatnya kunjungan wisatawan ke Bali tak sejalan dengan okupansi wisatawan yang menginap di hotel-hotel berbintang. Pada tahun 2016 terjadi penurunan wisatawan yang menginap di hotel berbintang sebesar 8%. Di sisi lain, terjadi peningkatan wisatawan di sejumlah desa wisata. Ini menjadi salah satu indikasi adanya perubahan tren wisata dari wisata massal ke wisata alternatif. Peningkatan okupansi sebesar 4% justru terjadi di homestay dan villa. Kepala Bidang Destinasi Wisata, Nyoman Wardawan, menjelaskan, saat ini wisatawan cenderung menginginkan pariwisata berbasis pengetahuan. Berkunjung dan menginap di homestay milik warga, wisatawan akan bisa berinteraksi dan lebih mengenal kearifan lokal masyarakatnya. Wisata massal yang dianggap kurang ramah terhadap lingkungan juga menjadi salah satu alasan. Kemudian kode wisata yang dari fokus pada 3S itu, sanksi sen itu ya sudah bergeser ke wisata alternatif ya, yang melihat, yang ingin melihat yang ingin mengenal alam atau budaya ya, alam atau budaya dengan motivasi untuk pengkayaan wawasan, aktualisasi diri dan sebagainya. Kedepan, desa wisata adalah potensi wisata yang sangat menjanjikan. Masyarakat di desa tersebut bisa mengelola lingkungan mereka sendiri untuk dijadikan atraksi wisata yang menjual, seperti akomodasi dalam bentuk homestay, kegiatan memasak di dapur tradisional, membuat kerajinan, dan potensi lainnya. Pemerintah provinsi berencana akan mengembangkan sebanyak 100 desa wisata hingga beberapa tahun ke depan. Saat ini pemerintah Bali sudah melakukan pembinaan kepada 53 desa wisata yang ada di Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sesaat lagi mengenal lebih dekat pemain Bali United secara langsung, jadi tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah.
Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jagoan Ambon, jagoan motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, belum diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Luncur ke TKP, siap, 86. Akurat dalam mengkaji. Pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan saat ini proses evakuasi pesawat masih berlangsung. Menyampaikan dengan presisi. Di Kabupaten Solok, longsor sebabkan akses lintas Sumatera terputus. Sebabnya karena curah hujan yang tinggi, 2 malam turun hujan deras. Merangkum peristiwa dari berbagai aspek. Pantauan lalu lintas di ibu kota. Jalan MT Haryono masih terlihat padat. Saya Rahma Hayuningtyas. Dan saya Fani Kuskono, terima kasih. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Welcome back to Yeah. Kamu berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang tak ada logika. Jangan bikin gua nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada bom ya. Habis the bom harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di NET. Terima kasih Anda masih menyaksikan NET Bali dan kita beralih ke Liga 1 Indonesia. Baru 2 minggu lebih bergulir, 2 pelatih asing sudah jadi korban pemecatan. Pelatih Bali United Hans Peter Seller jadi korban kedua setelah sebelumnya Persipura melengsarkan Alfredo Vera. Meski baru digelar lebih dari 2 minggu, 2 pelatih asing jadi korban keganasan Liga 1. Pertengahan pekan lalu, Hans Peter Seller tak lagi membesut Bali United. Lewat situs dan media sosial resminya, Bali United umumkan pelatih asal Austria tersebut dilengsarkan dari kursi pelatih. Manajemen Serdadu Tridatu menilai perbedaan visi dan misi antara kedua belah pihak berujung kesepakatan pemutusan kerjasama. Hal ini menyusul hasil buruk Bali United di 2 pertandingan Liga 1 yang berakhir dengan 2 kekalahan beruntun. Untuk sementara, Bali United kini dipimpin oleh caretaker Eko Pujianto. Eko dinilai layak membesut Serdadu Tridatu karena dikenal memiliki kedekatan dan jeli melihat karakter pemain. Hans Peter Seller pun jadi korban pelatih dipecat kedua setelah Angel Alfredo Vera. Sebelumnya di pertengahan bulan April, Persipura Jayapura secara mengejutkan resmi memberhentikan kerja sama Vera. Keputusan manajemen memutus kontrak pelatih asal Brazil atas kesepakatan bersama. Padahal Vera sendiri adalah pelatih yang berjasa mengantarkan tim Mutiara Hitam merengkuh gelar juara Indonesia Soccer Championship tahun lalu setelah menggantikan posisi Jafri Sastra. Selanjutnya tongkat kepelatihan tim Mutiara Hitam diambil alih Lestiadi. Promosikan Pesta Olahraga se-ASEAN, Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar acara penyerahan tongkat SEA Games ke-29 dari pemerintah Malaysia. Indonesia yang berlaga di 13 cabang olahraga tidak menargetkan juara umum. Kementerian Pemuda dan Olahraga menerima tongkat SEA Games dari pemerintah Malaysia.
Momen ini dikemas dalam acara bertajuk Racing Together Baton Run yang diikuti masyarakat umum, atlet umum, dan atlet difabel. Tujuannya untuk mempromosikan ajang pesta olahraga di ASEAN, yakni SEA Games ke-29 dan Asian Para Games ke-9 untuk kaum difabel. Kita telah berjaya dari segi matlamat hasrat kita untuk melahirkan semangat di kalangan warga Asia, khususnya Asia Tenggara. Kalau sebelum ini sukan SEA kita anjurkan hanya para atlet dan pegawai saja akan merasai menengahi kemeriahan sukan SEA. SEA Games ke-29 Malaysia akan diselenggarakan pada 19 hingga 31 Agustus mendatang. Namun ternyata Indonesia yang berlaga 13 cabang olahraga tidak menargetkan juara umum. SEA Games tentunya kita memang tidak harus target ini juara umum, tapi setidaknya menuju ke sana ada upaya dan peluang juga ada. Sedangkan ASEAN Para Games telah berikrar untuk minimal runner-up dan ada kemungkinan menjadi juara umum. Acara penyerahan tongkat estafet juga dimeriahkan oleh mantan atlet bulu tangkis nomor 1 dunia Luluk Hadianto yang berlari memegang tongkat. Peserta mulai berlari dari kantor Kemenpora, Senayan, dan finish di Museum Nasional. Delvian Azari, Atif Aiman melaporkan untuk NET. Kita ke Belanda, sosok legenda negeri kincir angin Johan Cruyff diabadikan jadi nama stadion. Cruyff yang juga melegenda untuk tim raksasa Belanda Ajax Amsterdam menggantikan nama stadion yang sebelumnya bernama Amsterdam Arena. Klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam telah sepakat mengubah nama stadion kebanggaannya Amsterdam Arena dari sosok legenda Johan Cruyff. Stadion yang resmi dibuka tahun 1996 ini nantinya bakal berganti nama jadi Johan Cruyff Arena. Rencananya perubahan nama ini sekaligus sebagai tribut untuk Cruyff yang harusnya berusia 70 tahun pada 25 April lalu jika masih hidup. Keputusan ini juga telah disetujui Dewan Stadion dan Wali Kota Amsterdam. Wacana penghormatan untuk legenda Ajax dan tim nasional Belanda ini telah mencuat sejak kepergian Cruyff pada 24 Maret 2016 lalu. Sejumlah kesepakatan pun telah dibuat pemerintah dalam rangka perubahan nama tersebut. Selama membela Ajax, Cruyff telah mencetak 204 gol dari 276 penampilannya, serta menorehkan 3 titel juara Eropa, 8 kali juara Eredivisie, dan 2 Piala Liga. Selain prestasi, Cruyff pula yang jadi pelopor hadirnya permainan sepak bola menyerang total football di Ajax dan timnas Belanda. Nama Cruyff bukan yang pertama. Santiago Bernabeu yang jadi markas kebanggaan klub raksasa Spanyol Real Madrid juga diambil dari nama legenda klubnya yaitu Santiago Bernabeu ST. Bernabeu merupakan pemain asli Spanyol yang setia hanya perkuat Madrid sepanjang karirnya. Dia menorehkan 340 gol bersama si putih dari total 689 penampilannya. Selain sebagai pemain, Bernabeu juga pernah menjabat sebagai asisten pelatih, pelatih kepala, hingga sempat diangkat sebagai presiden klub di tahun 1940. Berkat loyalitasnya sejak tahun 1956 hingga saat ini namanya diabadikan sebagai nama stadion kebanggaan klub ibu kota Spanyol, menggantikan nama sebelumnya Stadion Can Martin. Sosok legenda lainnya yang dapat penghargaan serupa adalah Diego Armando Maradona. Ikon asal Argentina ini diberi penghormatan tertinggi dari klub profesional pertamanya Argentinos Junior. Markas klub yang sebelumnya bernama Estadio de la Asociación Atlética Argentinos Junior berganti nama jadi Estadio Diego Armando Maradona. Tidak hanya nama yang berubah, kapasitas bangunan pun ditambah, serta infrastruktur bangunan yang usang pun direnovasi. Kapasitas yang sebelumnya hanya mampu menampung 10.000, kini mampu menampung 25.000 penonton. Berbeda dengan yang lainnya, sosok Gus Hiddink yang berasal dari Belanda tidak pernah bermain untuk klub hingga timnas Korea Selatan. Namun namanya diabadikan jadi nama stadion di kota Gwangju, Korea Selatan. Gus Hiddink Stadium menggantikan venue sebelumnya yang bernama Gwangju World Cup Stadium berkat kontribusi besarnya. Jasa Hiddink mengantarkan Korea Selatan selaku tuan rumah melaju ke semifinal Piala Dunia 2002 untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah, jadi momen tak terlupakan. Para pemain tim Bali United memang selalu menarik perhatian para penggemar. Baru-baru ini tim NET berkesempatan mengunjungi dan bertemu beberapa pemain secara langsung. Mau tahu keseruannya seperti apa? Selengkapnya dalam Sport Traveler. Nah, udah di Bali nih. Kalau nggak berkunjung ke Bali United nggak lengkap rasanya. Apalagi ketemu idola saya, Babang Irfan Bahdim. Nah, saya mau ketemu vlogger yang juga punggawa Bali United.
Kali aja bisa dibawa ke idola saya itu, Kui. Ya, ini dia nih vlogger dan juga salah satu ikon dari Bali United, Beli Gede Sukadana. Halo Beli, apa kabar? Hai. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Kali aja saya diajakin ke Bali United. Dahsyat. Beli, ini kan minuman es nih, buat jaga kondisi fisik dan stamina gimana? Kalau minuman gini sih sekali-sekali ya. Kalau udah mulai liga mungkin lebih diketatin lagi. Yang penting olahraga, tapi yang penting diimbangin olahraga. Ada diet khusus nggak sih buat menjaga fisik, terus habis itu kayak berat badan gitu, ada keseimbangannya gitu dan lain-lain gitu? Enggak sih, mungkin kurangin makan malam aja kalau saya. Makan malam, mungkin lewat dari jam 7 udah nggak makan ya? Ya itu aja. Beli, ajak dong ke tempat latihan biar ketemu Irfan Bahdim gitu. Serius, mau? Mau banget. Ayolah sekalian, ntar lagi juga mau latihan. Serius? Boleh. Yuk. Beli, biasanya kan yang dilihat di sosmed tuh Beli Sukadana ini suka upload video. Nah, itu gimana tuh? Oh, enggak ada maksud apa-apa sih. Cuman senang aja berbagi sama teman di sosmed. Lagi di mana, ngapain. Senang aja. Oh, biasanya yang suka dibagi itu apa? Kegiatannya kah? Kayak apa aja atau gimana? Ya, kegiatan kadang kalau lagi jalan-jalan di mana, apa yang lagi ngetren, apa yang lagi ngehit, ikutan aja. Oh, kayak video PPAP. Ya. Ya, apapun yang lagi ngetren, ya buat senang-senangan aja sih. Buat senang aja. Nah, ini kan sebenarnya Beli juga udah ke berbagai daerah juga ya. Katanya ke Gorontalo juga pernah. Kemana hampir beberapa daerah. Kenapa sih milihnya di Bali United lagi? Kenapa nih? Oh, salah satunya karena ingin beda tanah kelahiran sih. Nah, itu manajemen. Saya dengar manajemen di sini tuh profesional. Makanya saya ingin pulang ke Bali. Bentar lagi nyampe dong, Mbak. Tempat latihan kita. Bentar lagi nyampe. Yeay. Bali United sendiri punya 2 tempat latihan rutin di Bali. Satu di lapangan Banteng Seminyak dan satu lagi di lapangan Trisakti Legend. Sedangkan kalau stadion sendiri, mereka gunakan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar. Yeay, ini dia tempat latihan Sukadana bersama timnya, yaitu Bali United, dan kita sudah sampai di lapangan Banteng. Yuk, lihat yuk latihannya kayak apa. Ketika saya berkunjung ke sini, latihan fokus sama kondisi fisik pemain. Tapi saya nggak fokus nih, soalnya habis ini mau ketemu dan nanya-nanya langsung sama Babang Bahdim. Halo Irfan Bahdim. Halo, gimana tadi latihannya? Ya bagus. Bagus. Sedikit saja. Oke. Ya saya belum 100% fit, tapi saya harus fit dulu. Dan ada cedera lagi. Oke. Mudah-mudahan Bali United bisa di top 6, 7. Oke, kenapa sih memilih tinggal di Bali, atau karena keluarga sendiri di Bali, atau bagaimana nih, Mas? Enggak, untuk klubnya. Oke, klubnya sendiri karena bagus sekali. Iya. Oke. Tapi of course here it's also nice ya. Di Oke. sini untuk keluarga juga. Oke, terima kasih sih ya Irfan Bahdim, bye. Kita foto dulu boleh? Boleh. Oke. Nah, itu baru sebagian jalan-jalan saya menikmati olahraga di Pulau Dewata. Mau tahu keseruan saya lainnya di Bali? Tetap saksikan Sport Traveler di Netsport hanya di Net. Bye-bye. Bermain olahraga air sambil menikmati sunset di Pulau Serangan Denpasar. Sesaat lagi tetap di Net Bali.
kelihatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys. Welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Banyak aktivitas wisata menarik di Pulau Dewata. Ya, di Pulau Serangan salah satu tempat untuk menikmati sunset sambil berolahraga air. Selain kawasan Kuta dan Seminyak, menikmati indahnya sunset di Pulau Dewata juga bisa Anda rasakan di Pulau Serangan, Denpasar, Bali. Apalagi dengan cara yang berbeda. Ya, pilihan wisata akhir pekan saya kali ini dengan menikmati sunset sambil berolahraga air. Olahraga air yang saya pilih ialah flying fish. Demi keamanan, memakai pelampung wajib hukumnya. Dan let's go, saya pun siap. Meski terlihat biasa saja, ternyata bermain flying fish ini cukup memacu adrenalin. Ya, sensasi setelah mencoba olahraga yang satu ini, flying fish, selain asik, menyenangkan, dan satu lagi bikin ketagihan. Jadi buat Anda nih yang tidak takut atau nggak punya fobia di ketinggian, olahraga yang satu ini nih patut Anda coba. Tak puas hanya dengan bermain flying fish, bermain banana boat pun menjadi pilihan kedua untuk menikmati sunset kali ini. Sensasi menaiki banana boat ditambah pemandangan senja yang indah. Libur panjang akhir pekan seperti ini, olahraga air di kawasan Pulau Serangan banyak dinikmati wisatawan, terutama wisatawan domestik dari Pulau Jawa. Kalau Anda masih bingung akan kemana libur panjang akhir pekan ini, langsung saja kunjungi God Island Beach di Pulau Serangan, Bali. Selain permainan olahraga airnya yang asik, senjanya pun tak kalah menarik. Vera Zenvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Kita ke pulau tetangga nih. Nah, Pulau Lombok terus tawarkan berbagai pesona keindahan alam. Salah satunya Gili Gede Sekotong yang berada di wilayah Lombok Barat. Selain pantai yang menawan, Gili Gede Sekotong juga menawarkan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Mentari pagi bersinar, menyibak pesona pantai Gili Gede Sekotong di Nusa Tenggara Barat. Suasana yang tenang, sangat cocok untuk berolahraga, khususnya yoga. Selain pantai yang indah, Gili Gede Sekotong juga memiliki panorama bawah laut yang memukau. Ribuan ikan yang menari di sekitar terumbu karang adalah atraksi yang bisa kita saksikan dengan bersnorkeling di perairan ini. Puas menikmati kerajaan bawah laut, saatnya isi perut yang sudah kelaparan. Beragam kuliner olahan hasil laut menjadi daya pikatnya. Sangat menggugah selera. Tentunya dari liburan ini yang tidak bisa kami lupakan adalah kulinernya, makanannya, ikannya segar-segar. Saya termasuk jarang makan ikan gitu, tapi kalau makan langsung dekat dari
dari lautnya itu rasanya beda sekali. Tak perlu khawatir saat kita berwisata ke Gili Gede Sekotong. Ada beragam jenis penginapan, mulai dari bungalow hingga tenda jika kita ingin lebih dekat dengan alam. Namun harus diakui, fasilitas infrastruktur seperti jalanan, penerangan, hingga air bersih di pulau ini masih terbilang minim. Ini semua sudah kita sampaikan kepada pemerintah, tinggal kita berharap ada keberpihakan dari pihak pemerintah untuk bisa fokus mengembangkan salah satu potensi yang luar biasa yang ada di Gili Gede dan sekitarnya untuk pengembangan pariwisata di masa depan. Itulah potret Gili Gede Sekotong Lombok Barat yang menyimpan sejuta pesona. Namun masih minim fasilitas untuk penunjang wisatawan. Hamdani melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Santi, 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 I might never be a knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. And boy, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. I might never be the hands you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want them. But that don't mean that we can't live here in the moment, 'cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, well, I could tell that you were curious. Boy, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, then baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. If you like cameras flashing every time we go out, and if you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. Baby, we're perfect.